Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kemudian apa terusannya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ya, di ayat nah stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Pertama, sebenarnya yang paling bagus ayat yang pertama ini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Nabi Muhammad atau Allah, ketika Allah dan Nabi Muhammad menyerukan kebaikan kepadamu, maka sampaikan, terimalah seruan ini. Nurut kepada panggilan-panggilan atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, di mana ketika kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan menghidupkan kamu. Gimana maksudnya ini? Bukankah kita ini tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad kecuali dalam keadaan hidup? Kenapa Allah berfirman, kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah hidupkan kamu lagi. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini yang dimaksud. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan jadikan hidupnya hidup yang baik, hidup yang tenang. Jadi lima yuhyikum hayatan thayyibah. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu." Jadi yang dimaksud, wahai orang-orang iman, ketika Allah menyuruh kamu, Nabi Muhammad menyuruh kamu sesuatu, maka kerjakan perintah ini, maka Allah akan hidupkan kamu. Maksudnya akan Allah hidupkan, maka Allah akan merubah hidup kamu hidup yang baik. Di mana hidup ini ada sebagian orang, ya ikhwan, merasakan ada di surga sebelum masuk surga. Di surga tidak punya musuh. Orang ini di dunia tidak punya musuh juga. Di surga tidak pernah nggak ada maksiat. Orangnya di muka bumi tidak pernah maksiat. Ini orang walaupun ada di muka bumi sama seperti hidup di surga. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, saya baru saja menjelaskan, orangnya tidak watang fariju bihil kurab, tidak akan pernah sompek. Surga tidak sompek. Di dunia juga tidak ada. Orang ini tidak pernah merasakan kegalauan. Sama orang di surga tidak pernah merasakan kegalauan. Orang ini di dunia tidak merasakan kegalauan. Jadi ada orang ini hidupnya hidup baik, sama seakan-akan orangnya ini hidup di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah halang-halangkan kamu dengan hatinya. Artinya, kamu tidak akan bisa mengatur hati kamu. Kamu cinta. Siapa yang bisa mengatur cinta? Lawang kita kadang cinta dengan pandangan pertama langsung cinta, kadang dengan pandangan pertama kita benci. Kita tidak bisa mengatur hati kita. Tidak bisa mengatur. Agak lebar sedikit. Makanya orang ketika mempunyai istri 4, dia bisa adil dalam memberi nafkah dan kehidupan, dalam nafkah dan berbagi malam, berbagi waktu, tapi tidak bisa mengatur hati. Hati tidak bisa diatur. Sampean punya anak 5, gak mungkin sampean cintanya kepada anak yang A dan B dan C sama, tidak mungkin. Sama-sama cinta, tapi ada yang lebih dicintai dengan saya. Siapa yang mengatur? Tidak ada, kita tidak bisa. Ini adalah spontanitas dalam hati. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, Nabi Muhammad menginginkan semua masuk Islam. Tidak bisa. Karena iman dan Islam adalah dari hati. Allah yang menentukan siapa yang masuk Islam, dan Allah yang menentukan siapa orang yang tidak masuk Islam. Allah yang menentukan siapa beriman, dan Allah yang menentukan siapa orang yang tidak beriman. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hati kita diatur oleh Allah, berada dalam keadaan keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa mengatur orang, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang, tidak bisa. Allah yang memberikan
memberikan hidayah atau mengatur hatinya. Orang itu cuma Allah. Kita tidak bisa mengatur. Apalagi mau mengatur hatinya. Saya sekarang begini. Saya menyuruh sampean untuk sholat bisa, tapi untuk cinta ke sholat tidak bisa. Saya menyuruh sampean mendengarkan ucapan saya bisa, tapi cinta kepada saya tidak bisa. Yo, orang-orang yang hadir cintailah saya. Tidak bisa. Karena kita ini cinta tidak, hati kita bukan kita yang mengatur, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan maksud dari ayat ini bagaimana kita selalu meminta kepada Allah, ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini berada di agamamu, di ridhomu ya Allah, karena yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan ya? Sudah paham?